Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas 1D, Prodi PGSD dengan NIM 22014113888. Di sini saya akan menjelaskan materi pembahasan tentang kewirausahaan. Yang pertama ada pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kilat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Jadi, kewirausahaan itu adalah seorang yang berpikir kreatif dan inovatif. Jadi, seorang wirausahawan itu harus mempunyai pemikiran yang kreatif untuk memajukan atau mengembangkan perusahaannya atau usahanya gitu. Selanjutnya ada wirausaha. Wirausaha adalah seorang pengusaha yang merupakan pelopor dalam bisnis inovator, penanggung resiko yang mempunyai visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam prestasi di bidang usaha. Jadi seorang wirausaha ini adalah dia itu berani mengambil resiko dan mempunyai misi ke depan. Punya visi dan misi ke depannya menjadi apa itu perusahaannya. Dan selanjutnya ada kemampuan atau prinsip-prinsip seorang wirausaha. Selanjutnya ada komitmen dan determination. Komitmen dan determination ini adalah komitmen dan peluang. Jadi seorang pengusaha itu atau seorang wirausaha itu harus mempunyai komitmen dalam usahanya, itu harus mempunyai prinsip gitu dalam usahanya akan dikemanakan nantinya. Yang kedua ada opportunity dan obsession, yaitu peluang atau obsesi. Jadi dalam wirausaha itu kita itu harus mempunyai peluang dalam mengembangkan usaha-usaha kita itu. Selanjutnya ada creativity dan flexibility, yaitu kreativitas dan fleksibilitas. Jadi seorang wirausaha itu harus mempunyai pemikiran yang kreatif dan mempunyai mampu bersaing gitu di dalam usahanya, dalam bidang usahanya. Selanjutnya ada self confidence, yaitu seorang wirausaha itu harus mempunyai kepercayaan diri gitu dalam mengembangkan usahanya, dalam mengembangkan usahanya di bidang apapun itu harus mempunyai kepercayaan diri. Kalau tidak ada rasa percaya diri itu bagaimana nantinya usaha itu bisa berkembang gitu. Selanjutnya ada konsep-konsep dasar kewirausahaan. Konsep dasar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kecepatan dalam bergerak, yaitu seorang wirausaha itu harus bisa bergerak cepat dalam mengembangkan usahanya, maksudnya itu bisa mengikuti perkembangan zaman gitu, agar tidak ketertinggalan suatu usaha dia itu. Yang kedua ada daya tahan. Jadi dalam perusahaan itu atau mengembangkan usaha itu kita harus mempunyai daya tahan dalam proses pemasaran dan produksi suatu barang tersebut agar bisnisnya itu tetap bertahan dan tidak ketertinggalan. Yang ketiga itu ada kecepatan. Kecepatan ini hampir sama ya dengan kemampuan bergerak cepat tadi. Kalau tidak bergerak, kalau kita itu perusahaan itu lama tidak mengikuti perkembangan, akan ketertinggalan dengan perusahaan-perusahaan lain. Yang selanjutnya itu yang keempat ada fleksibilitas, yaitu kita itu mampu mampu beradaptasi dengan situasi atau perkembangan yang baru gitu. Dengan cara ini kita itu dapat memanfaatkan perubahan itu agar mengevaluasi seperti itu perusahaan kita itu agar menjadi lebih maju. Yang selanjutnya yang terakhir ini ada kekuatan. Jadi
kekuatan ini baik dalam mental kita maupun fisik. Sebagai seorang wirausaha, kita itu harus kuat. Kalau fisik atau mental kita itu lemah, bagaimana kita akan bertahan dalam mengembangkan usaha kita itu? Seperti itu. Yang selanjutnya ada pemikiran praktis kewirausahaan. Jadi menurut Bob Sadino, pengusaha domestik, yaitu ilmu memang berserakan di mana-mana di seluruh muka bumi, jauh lebih banyak dibandingkan yang ada di dalam gedung sekolah atau kampus. Bahkan seekor ayam pun tidak bisa memberikan ilmu dan inspirasi yang sangat berharga. Ada target market. Target market ini adalah target pemasaran dari suatu usaha, dari usaha kita itu. Pertama itu ada produk, tempat, harga, promosi, dan orang. Ini ada marketing plan. Marketing plan adalah sebuah rencana pemasaran untuk mencapai tujuan pada periode yang ditentukan. Perencanaan ini mencakup strategi pemasaran dan beberapa aktivitas marketing lainnya yang memudahkan untuk menyusun strategi dan menghindari ketidakjelasan di masa mendatang. Ada digital marketing. Digital marketing ini adalah suatu strategi pemasaran menggunakan media digital dan internet. Contohnya seperti aplikasi Canva. Aplikasi ini kan di dalamnya itu ada pembuatan desain. Jadi strategi pemasarannya itu kepada orang-orang yang ingin membuat desain, membuat seperti PPT, seperti itu. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.